Oke, semuanya selamat datang lagi di acara Langit Opini, episode ketiga bersama saya Rahman Rizan dan juga saya Salim Anhar. Ya, sangat datar sekali. Kembali lagi dan kedatangan tamu nih. Iya, hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu adalah Bang Ihsanul Fahmi, salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia. Dan kenapa alasannya kita ngundang beliau? Karena kita mau bahas tentang nikah muda. Nikah muda itu sebenarnya relevan apa enggak? Apa itu? Banyak, bukan banyak lah. Iya ya kan? Oke, abangnya perkenalan dulu kan. Ya, boleh perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan dulu aja. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama gue Ihsanul Fahmi. Sekarang gue tinggal di Medan, terus kuliah di Depok, Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komputer. Ya, di situ sekarang lagi hektik-hektiknya sih sekarang, ditambah sekarang gue udah nikah gitu, terus sambil kerja juga ya, karena udah ada yang harus ditanggung jawabin lah gitu ya. Bang, tahun keberapa Bang di jurusan? Gimana pertama masuk? Tahun keberapa sekarang? Oh, sekarang udah semester 5 ke 6. Oh. Semester Berarti 5 ke 6. Nikahnya itu setelah SMA ya? Nikahnya itu enggak. Nikahnya itu kemarin 1 tahun setelah kuliah. 1 tahun setelah kuliah. Berarti 19 tahun. 19 sekarang tahun. 20, iya pas umur 19 tahun nikah. Pas umur 19 tahun. Pas ya? umur 19 tahun. Kita ya. 19 tahun Dam juga. Kita sekarang 19 tahun tapi belum ada. Antara belum siap, nggak ada jodoh, ya. Tulang rusuk belum bertemu kan? Belum bertemu tulang rusuk. Masih kosong. Ikhtiar. Gitu ya. Tapi kalian ini pacaran nggak? Oh enggak, Bang, alhamdulillah ya. Kami remaja-remaja Muslim ya. Masya Allah. Enggak ada sih. Antara nggak ada pacaran apa nggak ada yang mau itu kan beda tipis Dam ya. Ya, beda tipis ya. Iya gitu kan. Iya. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya Bang. Benar. Jadi kemarin next. itu kepikiran apa sih Bang awalnya? Maksudnya kan nih saya sama Sadam, gua sama Sadam. So formal banget. Gua sama Sadam tuh sekarang kan ya kalau bisa dibilang berada di umur yang pas Abang nikah gitu loh. Lagi nikah 19 tahun gitu kan. Dan yang saya rasain sekarang itu bener-bener kayak wah, kuliah aja udah ribet banget gitu. Dan banyak juga kayak nemu hal-hal yang baru. Jadi kayak kadang masih kayak wah, gimana ya ini, maksudnya saya penasaran aja itu gimana caranya Abang untuk bisa kayak mastiin diri Abang pribadi ya, dan gimana cara cara Abang juga memastikan bahwasanya Abang tuh siap dan apalagi meyakinkan pasangan gitu loh, misalnya emang siap dan keluarganya tentunya. Dari Abang umur berapa? Seumuran? Kita beda 1 tahun, tapi kita sama-sama anak Semantik Medan, SMA Negeri 3 Medan. Oh. Tapi kita kenalnya itu pas udah tamat pas udah selesai UN baru kenal. Di situ terus kita ta'aruf, nggak ada pacaran gitu sih. Oh, subhanallah ya. Alright. Ya Allah ya, merasa malu. Pokoknya saya Oke, jadi boleh Bang dijawab aja. Jadi gimana cara Bang bisa meyakinkan diri Abang gitu sama macam tadi? Pastinya sih banyak faktor ya, bukan karena pingin aja tuh kebelet gitu ya. Itu juga banyak pertimbangan. Yang orang tahu ya aku nikah aja gitu kan, yang orang tahu gue nikah aja. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, banyak yang dipertimbangkan gitu kan. Aku sendiri itu pertimbangan kalau aku tuh nikah di umur 19 tahun itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun dari pertama kuliah sampai nikah itu jadi pertimbangan besar gitu. Pertama gue masuk gitu kayak yaudah gue fine aja, terus habis itu gabung sama orang-orang lain di lingkungan di situ.
gue dulu nggak percaya kalau misalnya lingkungan di Jakarta itu keras gitu kan. Maksud gue kayak ya udah biasa aja gitu, karena gue juga friendly, terus gampang bergabung ke sana sini. Terus lama-kelamaan gue sadar kalau gue nggak bisa gitu terus gitu. Karena di Jakarta itu memang bener-bener kerasnya itu gimana ya menurut gue. Karena kan dari kecil gue dapat pendidikan agama yang cukup banyak dari orang tua. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh dikit gitu kayak aduh nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Nah daripada salah satu faktornya gue mikir daripada terjerumus ke hal yang tidak diinginkan, mendingan gue ambil langkah ini gitu. Ini salah satu faktor ya, salah satu faktor. Faktor kedua itu mikir gue kan memang suka bisnis dari kecil ya. Pas SD itu gue udah bisa dapat 200.000 per hari jual mainan dari SD gitu ya. Terus SMA juga satu bulan bisa dapat 11 juta kita jual aqua. Iya banyak lah pokoknya. Terus sampai sekarang juga alhamdulillah masih bisnis buat makan kita sehari-hari ya. Merintis bisa dibilang gitu. Nah gue itu memang suka bisnis, jadi karena itu gue ambil langkah ini buat menyempurnakan gue. Dari mana gue pilih istri yang memang bisa bantu gue dalam berbisnis gitu, nge-support, bisa nutupin kelemahan gue gitu kan. Bukan di bisnis saja, dalam bidang agama juga, dalam pendidikan gitu kan. Nah itu dia yang jadi pertimbangan kenapa kemarin gue nikah gitu. Jadi ternyata juga nggak sembarangan gitu, kayak udah nikah gitu kan. Iya kayak gitu. Berarti yang menyakinkan diri abang justru faktor-faktor kebutuhan. Bisa dibilang begitu atau sebenarnya bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Ya. Apalagi kan kemarin gue sempat sakit 3 kali tipes ya. Sebelum nikah itu gue 3 kali tipes sampai cuti kuliah. Makan bakso keliling abang. Kenapa bisa sampai 3 kali tipes? Astagfirullah banyak banget. Ya. Itu gara-gara apa bang? Kayak gitu? Nggak tahu ya. Padahal makan warteg 3 kali sehari, nggak tahu ya. Wartegnya ganti penyakit. Warteg. Kayaknya ususnya bahaya nih ya. Iya, ini ususnya mungkin nggak dicuci rapi ya. Ususnya belum beradaptasi sama makanan di Jakarta. Iya, usus abangnya ya. Kerangnya belum ini ya. Kenapa? Beradaptasi dia. Ya, bener. Ya kerangnya. Anda ini ya, kalau makanan cepat ya. Jadi, berarti kan abang itu ada faktor kebutuhan di situ yang bisa mendorong abang untuk bisa kayak benar-benar yakin dengan pilihan abang untuk bisa nikah di usia segitu. Sebelumnya kalau menurut saya sendiri nikah muda itu kayak mungkin dari umur 18 sampai 25, menurut saya bagi laki-laki tuh masih di dalam kategori yang nikah muda kan. Maksudnya yang saya tekankan itu nikah muda tuh bisa relatif, bisa ada juga orang yang kayak umur 32 masih nganggapnya nikah muda, ada juga gitu loh. Kayak menurut abang sendiri apakah merasa kalau misalnya abang ini nikah muda, apa merasa kalau misalnya ya ini umur yang pas bagi gue nikah, ini bukan nikah muda gitu. Jujur aja sih, gue juga ngerasa sebenarnya gue nikah terlalu muda. Tapi menurut gue gimana ya? Gue orangnya itu orang yang selalu selalu ingin menerjang tantangan gitu lah. Gue orangnya nggak bisa ditantang gitu kan. Apalagi kan kita kan, nih balik lagi, gue dapet pendidikan agama yang cukup dari orang tua gue gitu kan. Kalau orang tua gue selalu bilang kalau kita tuh yakin aja sama Allah gitu kan. Ya udah, ya gue nikah dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari bener-bener dari nol, bener-bener dari nggak punya apa-apa. Alhamdulillah setelah nikah Allah mudahkan semuanya, dari ya usaha, kuliahnya juga gue ngerasa lebih santuy sih malah. Ada teman ngerjain tugas ya. Ada temen ngerjain tugas. Bisa ya. Lapar ya, tinggal bilang ya. Gini, kalau Fasilkom itu kita identik sama sangat hektik gitu ya di depan laptop, sampai kadang lupa makan. Bahkan teman-teman gue rata-rata itu udah banyak yang ke psikiater karena stres gitu. Apalagi di UI kita kan, karena kita kan udah pendidikannya internasional gitu kan, standarnya kan tarafnya. Nah, jadi kayak mungkin karena biasa di Medan kita standarnya rendah, terus tiba-tiba taruh di UI,
Ya kaget gitu, agak kaget. Di situ gue sempet jarang makan juga, lupa makan gitu, tidur ya sampai larut malam sampai jam 2, kadang nggak tidur gitu kan, kelabakan lah. Tapi sekarang nggak tahu ya, padahal harusnya kalau dipikir-pikir kalau nikah orang makin ribet gitu kan, makin ruwet gitu kan. Nggak tahu ya, karena mungkin awalnya juga orang tua gue, Abi sama Umi udah ngasih tahu niatnya karena Allah gitu, niatnya karena Allah. Ya udah gue niatin aja karena Allah. Semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Terus sampai sekarang ya alhamdulillah ada aja rezekinya. Terus ya udah lebih lempeng aja rasa gue. Kalau dari dari lingkungan deh, lingkungan ya. Kalau ini kan maksudnya alright. Dari lingkungan tuh ada nggak sih reaksi-reaksi yang kayak ini si Isan ngapain sih nikah kok muda-muda? Sempat ya. Gue sempet viral di kampus gue juga gara-gara nikah sih. Oh, sempat viral. Ada yang nge-support, ada yang justru ada yang iya ngerti lah kan yang komen ada. Ada pasti. Ideologinya kan beda-beda kan. Ideologinya kan campur-campur. Iya. Apalagi antara nggak setuju sama iri itu beda tipis emang dah. Antara nggak setuju sama iri. Aja ya. Iya. Tapi gue santuy sih, karena yang jalanin kan gue ya. Iya benar. Jalanin gue, jadi ya udah menurut gue itu udah pilihan paling tepat. Ya udah, gue tanggung jawab dengan itu gitu. Iya. Santuy kalau kata gue. Ini Bang, kalau dari keluarga sendiri emang support ya Bang untuk nikah muda ya? Pertamanya enggak sih. Lu enggak. Coba deh gini. Ceritanya gini, lu setelah record ini, setelah podcast ini, kalian telepon orang tua kalian, itu kayak gue juga, gue lagi di kosan, terus gue bilang, Mi, kayaknya Insan mau nikah aja gitu. Dikasih nggak? Jujur kayak gitu? Enggak, pasti awalnya pasti nanya dah, nggak mungkin bilang iya langsung dah. Makanya tadi mau gue tekankan lagi, cuman gue lupa ngomongnya. Mau gue tekankan lagi, sebenarnya dewasanya orang nikah, dewasanya kita itu nikah itu bukan tergantung umur kata gue, tapi gimana cara kita bisa menyadarkan orang tua kita, menyadarkan lingkungan kita bahwasanya kita sebenarnya udah sanggup, kita tuh udah dewasa, kita tuh udah bisa gitu. Kata gue sih parameter sebenarnya orang nikah itu bukan umur. Kadang bahkan ada yang umur 40 tahun tapi tingkahnya masih kayak anak-anak. Iya, ada. Benar. Nggak mature ya, nggak dewasa ya. Iya, menghadapi masalah. Dan gini deh, kan pasti orang akan menanyakan itu, kayak orang ada bilang kayak mungkin kita tuh memang umurnya nggak ada masalah, misalnya nggak ada korelasi yang benar-benar signifikan, yang kalau misalnya umur segini pasti tingkahnya seperti ini, kalau umur segini tingkahnya seperti ini. Tapi kan ada orang yang mikir ya dua-dua lah udah bisa dibilang oke atau segala macam seperti itu. Dan menurut abang sendiri, apakah misalnya kayak pendapat-pendapat seperti itu yang nggak terlalu relevan juga gitu? Maksudnya kayak umur 19 tahun ataupun mungkin 18 tahun. Kemarin Tegar, lu tau Tegar yang nyanyi yang Tegar itu yang viral itu lagu apa, Dam? Tegar yang Tegar pengamen itu, Tegar pengamen. Dia nikah umur 18, ceweknya umur 22. Oh, maksudnya lu nanya ini gimana sih kalau misalnya terkait umur gitu nikah? Iya. Umur 19 terus satu umur 22 gitu, atau yang satu umur 30, yang satu umur 9 tahun gitu misalnya. Iya. Kalau menurut gue sih gini bro. Nikah tuh gini, nikah tuh bukan antara kita dengan satu orang gitu kan. Ini kita balik lagi ya ke basic ya. Kita tuh nikah, ini gue bukan berdasarkan teori ya, tapi ini yang gue jalanin ya. Mungkin orang lain juga jalanin kayak gue gitu. Kita tuh nikah bukan misalnya gue laki-laki kan, bukan misalnya memang gue laki-laki, terus gue nikah sama perempuan gitu kan. Gue bukan nikah sama perempuan itu aja, tapi gue nikah sama keluarganya. Jadi kayak keluarga gue nikah sama keluarga dia. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah umur lah, masalah ras lah, masalah apalah, itu sebenarnya tergantung dua keluarga. Kalau misalnya dua keluarga udah pas, udah cocok, udah setuju, insya Allah sih ke depan aman-aman aja. Tapi balik lagi kita niatin semuanya karena Allah gitu kan. Kalau misalnya terkait umur ya kayaknya nggak masalah. Tahu nggak sih Alvin anaknya Salamoni, pemain bola.
Bukan Alvin, anaknya Ustadz bukan. Anaknya Ustadz Arifin Ilham, almarhum Alvin. Oh iya, tahu yang kemarin ada nikah kan ya, umur taman SMA ya? Teman SMA ya nikahnya? Iya, dia nikah umur 17, istrinya tuh umur 23 nggak salah. Jadi beda 5 tahun. Terus sampai sekarang alhamdulillah banyak-banyak aja rezekinya, udah dikasih amat, alhamdulillah. Dan ada nggak sih abang kayak clash gitu sama istri abang sekarang, kayak berantem tipis? Maksudnya, alright. Itu mah Pasti setiap rumah tangga pasti ada, setiap rumah tangga itu ada. Bahkan keluarga ya zaman Rasulullah juga sempat ngalamin itu. Tapi gimana cara kita nyikapinnya gitu kan? Nah iya. Pasti ada. Kalau nggak antara suami sama istrinya, kalau misalnya suami sama istrinya fine aja, biasa sama mertua lah, atau sama sepupu lah, atau sama keluarganya lah. Makanya tadi balik lagi gue bilang kalau kita nikah itu sebenarnya bukan sama satu orang aja, tapi kita nikahin juga keluarganya. Kayak gitu sih kata gue. Itu pengalaman gue sih. Gue nggak teorian ya, itu pengalaman gue. Tapi orang lain juga gitu. Ini Bang, apa namanya? Gue pengen nanya, kan kalau bisa dibilang ya, umur segini kan masih ya labil gitu kan, mental masih gimana, kadang suka down apa segala macem. Itu ngaruh nggak sih maksudnya ke apa namanya, untuk abang sendiri gitu sebagai yang orang nikah muda gini kan? Maksudnya ucapan orang juga banyak lah yang bikin sakit hati segala macam. Tapi alhamdulillah sih kalau omongan orang ya, gue nggak pernah denger omongan orang. Tapi kalau down mental sendiri gue pernah. Tapi justru karena itu jadi salah satu faktor juga kenapa gue nikah gitu. Jadi gue nikah itu kemarin itu sebenarnya lagi transisi dari zamannya jahiliyah ke hijrah. Oke. Ya hijrah jadi lebih baik gitu kan. Jadi gue ngerasa gini, gue sempat mental down juga. Gue ngerasa kalau misalnya gue gini terus, sementara lingkungan gue di lingkup yang besar, itu gue takut nanti gue balik lagi ke jahiliyah. Supaya gue bisa mempertahankan niat hijrah gue, makanya gue sempurnakan dengan menikah kayak gitu. Nah, tapi ada nggak sih maksudnya ketakutan abang nih, misalkan kan udah mantep nih, gue pengen nikah nih umur segini. Pas mau nikah. Ya, pas lu sendiri udah mantepin pengen nikah gitu, terus lu kayak kepikiran, ini ntar gimana ya ke depannya, gue siap gitu, maksudnya ya abang kepikiran pokoknya gitu tentang ke depannya bakal gimana, tapi kayak apa ya, saya kan juga gue juga kayak gimana gitu kan maksudnya. Sih. gue ngerti sih kalau kayak gitu. Gue sempet ngerasain itu pertama kali sebelum nikah gue ngerasain kayak gitu. Gue ngerasa nanti bisa nggak ya, sampai gue konsultasi lagi sama orang tua gue, sama Abi. Alhamdulillahnya Abi itu orang gimana ya, Abi itu dari kecil udah nggak punya orang tua, jadi kayak memang udah kerja dari kecil. Jadi kayak orang tua tuh selalu ceritain tentang masa lalu mereka gitu. Dulu kami cuman makan nasi putih sama minyak jelantah gitu. Atau dulu sebelum sekolah itu harus kerja dulu supaya dapat uang. Jadi kayak mereka secara nggak langsung bilang kayak, kita aja tanpa orang tua bisa gitu. Harusnya Anda ini ya, anak saya gitu. Harusnya Anda ini anak saya yang masih ada saya dan istri saya gitu kan. Abi itu ya harusnya bisa jauh lebih bisa gitu. Apalagi sekarang disupport terus kayak gitu kan. Jadi kayak kemarin pas mau nikah dibilang itu, insya Allah kalau misalnya kita niatin semua karena Allah, balik lagi gitu. Kalau kita semua niatin karena Allah, pasti ada jalan insya Allah ada jalan. Cakep. Nah, jadi, dari situ langsung tumbuh lagi rasa kayak oh ya pasti bisa nih. Pasti bisa gitu. Kayak jadi makin yakin justru ya, Bang. Gini, pas nikah kemarin tuh udah ada persiapan secara materi nggak? Maksudnya kayak harta, misalnya kayak persiapan ya bukan hanya gitu, nabung ya, finansial. Ada. Oh, finansial ya. Dari pribadi itu ya. Sempet nabung. Aku dari kan itu, makanya aku bilang aku dari kecil udah suka jualan gitu kan. Jualan. SMP juga, SD, SMP, SMA juga jualan. Uangnya terkumpul terus dibeliin emas. Kebetulan Mawa juga gitu. Kebetulan istriku juga kayak gitu. Dia juga suka nabung. Jadi
Jadi kayak yaudah sebelum nikah itu kayaknya aku ada uang segini, ada uang segini, terus kita gabungin, terus kita pakai buat nikah. Jadi uangnya uang sama-sama gitu. Dia untungnya dia alhamdulillah pengertian juga gitu. Tapi kan kemarin kan abang kuliah itu berarti kan ke Depok. Istri abang ikut ke Depok? Apa stay di Medan? Ikut ke Depok? Tadinya dia kuliah di USU, terus dia pengen fokus ngafal Quran, makanya dia keluar. Dia psikologi USU sebelumnya, terus fokus ngafal Quran di Mahat. Dia pengen fokus. Terus Mahatnya di situ juga jadi Depok apa di Medan? Di Medan. Makanya dari situ aku mikir kayak ini udah pas nih, dia menghafal Quran, aku nyari juga yang kayak gitu. Jadi ya udahlah. Insya Allah pas gitu. Oke. Tapi itu berarti abang lamarnya selesai dia udah di Mahat situ. Iya, abis itu langsung bawa ke Depok. Langsung dibawa kabur. Langsung slap, langsung bungkus slap, lari langsung. Halal. Di Depok itu ngekos, punya kontrakan kah atau ada rumah orang tua? Untuk sekarang kita ngontrak. Dulu. Iya, ngontrak dulu. Banyak sih orang yang bilang kenapa nikah nggak nunggu punya rumah, punya mobil. Iya. Gimana ya? Aku sama Mawa sama istriku alhamdulillah kita punya visi yang sama, kita punya prinsip yang sama. Jadi kita nabung juga sampai sekarang. Nabung supaya bisa punya rumah sama mobil sama-sama. Jadi kan perjuangannya bisa lebih dinikmatin gitu. Benar. Iya. Lebih kerasa ya Pak. Iya. Lebih kerasa. Asik. Ini Bang. Gimana kalian tertarik juga? Nah, kalau tertarik kalau mau nikah kan apa gitu ya. Cuma persiapannya ini nggak ada Bang. Masalahnya yang mau dinikahin juga nggak tahu. Nggak ada. Yang dinikahin nggak ada, Adam. Apa yang mau nikah? Banyak loh perempuan. Banyak perempuan. Kalian jangan salah loh. Kemarin aku itu juga bolak-balik ditolak loh sama orang tuanya istriku. Oh iya. Aku tidak patah semangat. Oh iya, dulu. Oh gitu. Jadi nggak langsung sekali. Tidak. Nggak langsung ya. Tidak langsung. Ditolak. Berapa kan, kali Bang ditolaknya? Karena kan ini dia tuh 6 bersaudara, dia paling kecil. Otomatis kayak paling ditahan lah sama orang tuanya gitu kan. Gitu kan. Jadi ya selama kira-kira setahun itu loh. Enggak setahun sih, 6 bulan lebih gitu lah. Sekitar ya mungkin kalau ditolak 3 kali 4 kali mungkin. 3 kali 4 kali. Tapi ditolaknya mungkin ya dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang berbeda. Atau ada yang terang-terang. Berarti kan percobaan yang misalnya yang berhasil tuh di percobaan ke-5 atau ke-4 ya berarti ya. Iya, sekitar segitu. Pas yang ke-5 atau ke-4 itu abang apa sudah mengevaluasi 3 percobaan yang gagal setelah itu, atau abang justru kayak ya udah lempeng aja gitu? Alhamdulillah Allah kasih aku kelebihan buat cepet deket sama orang tua gitu kan. Jadi kayak aku tahu kayak kan Mawa masih ada neneknya. Aku nggak bisa datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya mau Mawa waktu itu jadi polisi. Iya, apalagi abangnya Mawa dua-dua itu polisi kan. Dua-dua polisi. Kalau macam-macam kita salah langkah ya udah selesai gitu kan. Tapi abangnya baik. Nah, aku tahu di situ aku nggak bisa lagi datang ke rumah orang tuanya. Jadi aku datang ke rumah neneknya. Bawa martabak sama bawa buah. Martabak bangka atau martabak telur Bang? Martabak telur, bangka telur yang spesial. Yang spesial ya, banyak daging Dam. Banyak daging. Oke. Pas apa namanya? Pas ditolak kan sempat ditolaknya kan banyak gitu ya. Maksudnya abang nggak ngedown apa gitu maksudnya ini. Iya, makanya ini belum selesai nih. Makanya tadi aku datang ke rumah neneknya. Datang ke rumah neneknya, terus ya udah aku ya ngomong macam-macam lah segala macam gitu kan. Alhasil neneknya suka sama aku gitu kan, Disitulah baru aku bilang, Nek, Insan mau nikah sama cucu nenek namanya Mawa gitu kan. Nah tapi orang tuanya Mawa
belum ngasih. Nah jadi dari situ nenek mama langsung oh yaudah nanti aku bilangin sama... diplomasi ya, diplomasi bagus ya bagus ya. Langsung ke yang punya kuasa kan? Iya langsung punya kuasa ya, nggak ada hierarki itu diloncatin langsung lewat ya langsung. Mending dari jalur belakang. Iya, betul. Orang dalam. Terus setelah itu berapa lama setelah proses kayak neneknya habis bilang oke dan bakal mau dibantu? Alhamdulillah nggak lama-lama. Setelah itu kita langsung ngerencanain umroh. Neneknya mau umroh juga, jadi ya umroh 2 keluarga sempet. Alhamdulillah kita Allah kasih nikmat, kita umroh 2 keluarga. Tapi itu setelah khitbah, tapi sebelum akad. Jadi H-1 berangkat umroh itu khitbah dulu. Tahu khitbah tahu kan ya? Boleh jelaskan aja Bang kepada para penggemar, para penonton. Ya khitbah itu apa? Jadi ya khitbah itu kayak gimana ya? Kalau awamnya itu mungkin kayak lamaran gitu ya. Tapi secara Islam gitu. Kita nggak sentuhan, nggak ada pasang-pasang cincin, nggak. Cuman pertemuan antara 2 keluarga besar gitulah. Nah ya udah. Dari situ khitbah, terus besoknya berangkat umroh, pulang dari itu sebenarnya belum ini ya, masih belum dikasih ya. Orang tuanya Mawa pinginnya itu 6 bulan lagi. Nih, jadi flow-nya gini, orang ditolak mentah-mentah, terus yang kedua dikasih tapi setelah kerja, terus yang ketiga itu dikasih tapi setelah tamat kuliah, terus yang keempat dikasih tapi tunggu 6 bulan lagi. Terus disitulah umroh sempat 2 keluarga, ya udahlah nggak apa-apa 6 bulan lagi. Jadi sempat umroh 2 keluarga. Ini the power of doa juga ya. Nggak tahu, aku berdoa di depan Ka'bah, alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Aku minta ya Allah kalau bisa pulang dari umroh ini nikah. Nggak lama H+1 pulang umroh, ditelepon sama orang tuanya Mawa, aku nggak tahu sambut apa. Tiba-tiba minggu depannya disuruh akad. Oke. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi kayak yaudah. Cepet ya berarti ya. Kebetulan waktu itu juga lagi ngisi, mau ada acara ngisi di Al-Jihad Medan. Jadi ya udah siangnya itu ngisi, terus sorenya langsung akad, nggak pakai basa-basi. Alhamdulillah orang tua Mawa juga support, semuanya langsung dipermudah. Di sini juga dapet poin penting sih kalau kita ngejar sesuatu, terus kayak terlalu ngebet, terus kita lupa sama Allah sampai karena ngejar sesuatu itu bakal Allah persulit. Tapi kalau misalnya kita ikhlaskan, itu sempat aku ikhlaskan. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya mau nikah sama orang lain nggak apa-apa, kalau aku nikah sama orang lain juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah udah sampai di titik itu, sampai di titik kita ikhlas gitu, insya Allah permudah. Nggak tahu, tiba-tiba mudah aja semuanya. Catering dapat, gedung dapat, semuanya. Iya, langsung dapat ya. Berarti dia jangan terlalu ngejar banget juga ya. Jadi kayak biarkan, maksudnya dunia ini yang bermain dan Allah mainkan peran-peran. Ya intinya ikhtiar itu penting. Tapi kita juga perlu tawakal sama doa. Tawakalnya itu tadi kita serahkan semuanya sama Allah. The power of doa itu penting loh. Harus tahu loh, waktu-waktu yang mustajab itu pas hujan, pas lagi dijahatin, dibully gitu kan, merasa terzolimi kan. Doa orang terzolimi itu seperti api yang naik ke atas gitu kan. Terus abis itu terus kita lagi di depan Ka'bah gitu kan, apalagi di depan Hijr Ismail, ya macam-macam lah, banyak gitu kan. Jadi di saat-saat mustajab itu aku berdoa terus juga. Sampai dulu aku sering kayak sakit hati gitu kadang sama temen aku kalau ngomongnya yang udah aneh-aneh gitu kan. Sebelum aku masuk UI nih, aku juga masuk UI jalur undangan gitu. Dulu aku pengen masuk UGM, tapi nggak tahu kenapa. Jadi pas aku merasa terzolimi, dalam hati aku berdoa, ya Allah pengen masuk UI. Iseng aja. Sumpah, iseng. Sumpah aku iseng. Aku bilang ya Allah pengen masuk UI. Isengnya gede banget ya Allah. Tapi aku pengen masuk UGM waktu itu. Jadi aku daftar UGM, terus nggak tahu perasaan aku nggak enak. H-1 SNMPTN udah nggak bisa diganti lagi. Tiba-tiba aku pengen ganti jadi UI. Jadi aku ganti.
terus tiba-tiba alhamdulillah jebol. Isengnya ya Allah, isengku juga ya Allah, isengku juga. Iya. Ada yang tahu. Kekuatan doa tuh ada yang tahu. Ya betul. Iya, doain Betul. Jadi sebenarnya inti yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini bahwasanya ya nikah itu kan memang perlu kematangan bukan hanya mental, tapi juga mungkin beberapa faktor yang harus memang benar-benar kita punya untuk kita mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus punya keluarga yang memang bahagia dunia akhirat, dan juga keluarga juga sama-sama enak. Jadi sebenarnya nikah itu jangan di saat kita ingin, tapi di saat kita butuh atau memang udah harus. Iya benar. Kita bisa lihat keadaan. Iya. Dan usia itu nggak sangat tidak ada korelasinya menurut saya. Maksudnya kayak bisa aja orang di umur, ya kayak Bang bilang tadi, bisa aja orang umur 40 tahun tapi sikapnya nggak sedewasa orang yang 19 tahun, bisa aja ada. Umur yang 21. Kan tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Benar sekali Anda, betul sekali. Benar sekali itu intinya. Cuman ini tiba-tiba ada yang nusuk di sini. Ada yang nusuk ya. Oke, bagus. Itu mungkin keisengan Anda, Allah ngasih juga. Ya kan? Ya. Kan tahu. Oke. Jadi ada nggak Abang pesan lah untuk teman-teman semua yang mungkin dalam waktu dekat ini ada yang untuk jodoh saya, Bang, siapa tahu kan jodoh saya lagi nonton. Iya, betul tuh jodohnya Sadam ya lagi nonton sekarang ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu ya. Sudah. Mungkin ini ya, bukan quotes ya, tapi benar-benar literally pesan. Jadi banyak juga kan sekarang yang orang nikah terus cerai gitu kan. Jadi sebenarnya memang nikah itu kita harus siap mental, benar-benar siap mental, karena yang dihadapin itu bukan masalah kita aja. Maksudnya bukan kita aja yang punya problem. Kalau misalnya istri kita punya problem juga kita harus selesaiin gitu. Ya, jadi menurutku ada yang bilang, aku juga kurang setuju ya, jujur aja. Kalau ada orang yang mau nikah gitu aja, aku juga kurang setuju. Sejujurnya aku kurang setuju karena nggak segampang itu. Mental kita benar-benar diuji di sini. Di saat kita, apalagi misalnya yang umurnya masih 19 atau belasan lah, atau 20, 21, biasanya itu masih kuliah kan. Mungkin kalau misalnya dia udah ada usahanya, nggak masalah. Karena kalau misalnya biasa masalah finansial, itu bisa bawa ke mental juga. Itu sensitif, Bang, menurut saya. Iya, benar. Jadi, tapi insya Allah bantu sih. Tapi setidaknya adalah bekal, sedikit pahit-pahitnya harus ada bekal juga, masalah finansial itu. Nah, kayak gitu. Jadi dipertimbangkan lagi kalau misalnya mau nikah. Aku kurang setuju jujur kalau misalnya orang udah mau nikah gitu. Enggak. Tidak segampang itu ya, benar. Harus banyak persiapan, soalnya memang udah jadi nggak bisa yang kayak ego, kepentingan saya, kepentingan kamu gitu kan. Jadi kayak kan kepentingan bersama. Iya, udah kepentingan bersama. Itu kan buat orang yang tadi mau nikah gitu kan. Tapi mau nikah tapi masih mikir-mikir. Nah, buat orang yang mau nikah udah nengok-nengok, udah meter-meter jodohnya gitu kan. Pilihlah pasangannya yang punya visi yang sama atau prinsip yang sama. Karena kalau misalnya punya visi yang beda, nih aku pinginnya ini itu, terus istrinya pinginnya ini gitu kan, kayak jadi agak susah kalau kayak gitu. Makanya kalau bisa visinya sama, nggak apa-apa punya perbedaan, saling melengkapi, tapi paling nggak visinya sama. Karena kalau visi udah beda itu susah kalau visinya udah beda. Benar. Alright. Oke. Terima kasih Bang Ihsanul Fahmi yang sudah menyampaikan banyak pesan kepada kita semua. Ya. Kepada ananda-ananda yang lagi nonton ini terus tiba-tiba kepikir mau nikah, langsung ya. Ingat pesannya ya. Ingat pesannya ya. Jangan langsung jangan langsung gasken ya. Anak orang Anda gas ya. Bahaya. Anda jangan langsung main gas aja. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton Langit Opini episode ketiga kali ini. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Sekian dari saya, Rahman Rizan. Saya Salim Anhar. Sampai jumpa lagi di Langit Opini. Dadah. Thank you Bang Ihsan. Thank you Bang Ihsan. Yeah.